Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua ya, yang ada di Sabang sampai Merauke dan rekan-rekan yang mencintai keadilan di Republik ini yang ada di luar negeri. Ya, kita tidak bakal ya terima begitu saja. Enak kali ini rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian rekayasa Indonesia ini ya. Dikiranya ya korban rekayasa mereka sudah dibebaskan, walaupun bersyarat sudahlah, masyarakat itu pasti bungkam, pasti diam, pasti sudah puas lah itu pikirannya si Listio ini kan. Salah besar dia. Kami nomor satu pertama adalah keadilan di Indonesia, baru yang kedua Jessica ya. Yang pertama pecat, pidanakan, tangkap, pidanakan itu semua yang terlibat merekayasa barang bukti digital ya. Mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimardianto, keenam jaksa pengkhianat itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandiandika, Sugitar Palo, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailane Hugo. Kau periksa juga keterlibatan dari Vincent Guntum, terutama itu, ya, makhluk paling sadis itu ya, yang kabur-kabur seperti itu langsung ditelan bulat-bulat. Ya, makhluk idiot saja pun yang IQ di bawah 78 pasti menolak itu video CCTV yang kabur itu adalah otentik. Kau periksa itu, walaupun gue sakit-sakitan sekarang Vincent Guntum ger ke sel tikus. Ya, kalau dia terlibat berkelompok dengan Tito Karnavian, dia memanipulasi barang bukti digital ini. Ya. Termasuk itu partai Tulis Utapaya dan Kisworo. Harus kau tegakkan hukum itu, Kapolri, supaya ada wibawamu. Ya. Jangan menjadi Kapolri omong kosong, Kapolri bullshit, coward, big mouth, ya, loser. Ya. Itulah kualitas kepemimpinanmu. Ya. Masa hanya seorang Tito Karnavian dan Krisnamurti aja kau takut sih. Ya. Tinggal kau periksa. Mulai periksa Muhammad Noel Azhar itu. Siapa yang nyuruh dia dengan Christopher Harimardianto? Kau dapatkanlah itu. Pakai bukti 37 bukti ilmiah yang saya sudah lakukan. Kirim 3 kali tuh ke Dumas Presisi. Ya. Jangan pura-pura nggak tahu kalian semua di institusi sana ya. Janganlah anggaran 114 triliun ini membuat institusi kalian menjadi institusi kepolisian rekayasa Indonesia ya. Kepolisian, institusi yang paling jago merekayasa. Ya. Institusi yang merekayasa demi naik pangkat, demi naik jabatan, demi jenderal sampah. Ya. Lebih baik jenderalnya itu menangkap maling ayam saja sama maling sendal daripada harus merekayasa. Itu lebih diterima ya. Jenderal karena prestasinya menangkap 1000 maling ayam, itu lebih diterima oleh orang lain, rakyat, daripada sok-sokan besok hebat-hebatan ya. Ternyata rekayasa. Banyak sekali kasus di kepolisian rekayasa ini ya. Yang sekarang ongoing ini kasus kematian Vina Cirebon. Waduh, parah sekali kalian. Profesionalisme nol, scientific crime investigation nol. Parah tau. Menurut pantas ya, menurut survei di sebuah institusi itu, inilah kepolisian rekayasa Indonesia, inilah kepolisian yang paling bobrok ya, yang paling korup se-Asia Tenggara. Bayangkanlah ya, di bawah kepemimpinannya ini, kalau nggak salah survei 2003, di bawah kepemimpinan orang ini, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Ini orang masih punya muka nggak ya? Kalau survei Indonesia bisa kalian bayar ya, berdasarkan kau bayar lah buzzer itu ya, menganggap positif kepolisian rekayasa Indonesia ini ya. Tapi kalau orang luar negeri nggak bisa kau sogok, nggak bisa kau suap. Itulah hasilnya ya, terkotor ya, terkorup se-Asia Tenggara ya. Nomor berapa itu di dunia? 18 dari 200 negara kalau nggak salah. Aduh, kotornya luar biasa ya. Kalau saya nambahin ya, bukan hanya paling korup, tapi paling barbar, paling brutal, paling biadab, paling jago rekayasa ya. Itulah saya tambahkan. Betapa tidak ya, sudah saya laporkan pun orang-orang kotor, jenderal-jenderal sampah di institusimu, diamnya kau Listio Sigit Prabowo. Di mana wibawamu? Harusnya kau berterima kasih kau sama saya kau. Kau bongkar habis itu rekayasa barang bukti digital pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti, malah kau bungkam kau. Harusnya kau kasih sama saya penghargaan agar terinspirasi seluruh Indonesia untuk membongkar rekayasa institusimu yang sedang banyak lagi tuh
pasti sudah banyak kali itu kebetulan aja ditangkap bahasa itu ya. Harusnya kan kau kasih apresiasi penghargaan kepada semua warga NKRI yang berani mengungkap rekayasa itu di institusimu. Padahal tugasmu itu yang saya lakukan itu ya. Harusnya tugasmu itu sebagai Kapolri membersihkan institusimu. Saya bantu kau malah nggak tahu terima kasih kau. Kapolri apa kau? Pantas saja institusimu paling korup. Satu ASEAN apa nggak malu kali? Bagaimana investor mau masuk? Ya, gaya polisi paling korup, paling barbar, brutal, biadab, ya takutlah investor masuk ke Indonesia ini. Barang bukti digital aja bisa semena-mena di otak-atik, dikabulkan, dianimasi, dihancurkan informasi warnanya, suka-suka kalian. Dan masih mengaku lagi scientific crime investigation. Investor mana yang mau masuk ke Indonesia ini dengan gaya kepemimpinanmu? Sudah tahu paling korup, paling kotor. Institusimu satu Asia Tenggara. Wih, luar biasa. Gak ada apa malu sama sekali. Beritanya coba saya lihat. Baik berita online ini ya. 7 polisi terkorup di Asia Tenggara. Indonesia terperingkat pertama. Apa nggak malu kali Listio dia institusinya paling korup. Dibayangin. 7,56. Singapura 2,10. Ya. Jadi mendekati 0 dia yang terbaik. Polisi paling bersih gitu lah. Nah Indonesia itu 7,56. Polisi terkorup se-Asia Tenggara. Ya iyalah ya. Bagaimana tidak korup? Jenderal tukang rekayasanya aja saya laporkan malah disembunyikan sama si Listio, si Prabowo ini Kapolri sampai ini ya. Udah berapa bulan? Sejak Maret saya laporkan. Udah 5 hampir 6 bulan saya laporkan. Jawabannya cuma tidak berkadar pengawasan. Luar biasa kok jawaban sampah kayak gitu dalam sistem institusimu. Saya menyusun itu dengan keringat, dengan pikiran, dengan keilmuan yang saya punya. Malah kau jawab semena-mena ya. Tidak berkadar pengawasan. Memang siapa yang jawab itu? Manusia bodoh gitu. Lihat juga ya, polisi terkorup se-Asia Tenggara ya. Lihat pimpinan si Listio Sigit Prabowo ini ya. Kapolri gak tahu malu ini ya, dibayar rakyat malah institusinya jago rekayasa, jago korup. Listio masih ada nggak mukamu sebagai Kapolri satu ASEAN ini? Indeks Moody Police Corruption Perception Index ini lah nomor 1 Honduras. Indonesia nomor 18. Bayangkan 18 terburuk sedunia dari berapa ini? 100 ya. Nomor 1 Denmark yang terbersih ya. Paling kotor lah Asia Tenggara nomor 18 sedunia, paling kotor, paling korup. Inilah prestasinya si Listio Sigit Prabowo ini. Gak tahu malu bagi Kapolri. Harusnya kau berubah, kau berbenah. Bulan lagi kau entah jadi siapanya kau. Manusia biasa yang gak bakal didengar ya. Inilah coba ini. Dia luncurkan lagi Dumas Presisinya ini tahun 2021 ya. Dua lah bayangkan. Dia luncurkan 2021 setelah 3 kali saya kasih Dumas Presisi, 37 bukti ilmiah saya upload ke sana ya. Karena itu kebanggaanmu itu Listio. Malah begini nih, udah berapa bulan ini ya, sejak saya laporkan terakhir 10 Juni langsung begini. Aplikasi sedang dalam tahap pembaruan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk sementara pengaduan dialihkan melalui super app Polri. Terima kasih. Biar jangan saya kontenkan terus Dumas Presisi sampahmu ini ya. Sampai 10 kali saya upload. Nggak tahu malu kok anggaran rakyat ini Dumas Presisi ini malah jadi sampah ya. Pajak kami kok jadikan sampah begini. Mentang-mentang uang anggaran kalian banyak 114 triliun kalian pakai semena-mena seperti ini. Pengaduan saya dianggap sampah, kalian yang sampah, tahu gak? Sangat ilmiah saya buat, detil 37. Tapi begitu masuk ke sistem kau, sistem yang kau buat, kau bangga-banggakan itu jadi sampah itu. Luar biasa kau. Ya, dengan sudah saya maki-maki kayak gini, gak ada terpicu orang ini ya. Aduh, gimana ya mukaku ya sebagai Kapolri ya, ada manusia biasa rakyat tanpa jabatan di sana dari tepian dan tuba memaki-maki saya gitu. Apa gimana ya mukanya orang ini ditonton ribuan ya. Padahal sayang sekali di sensor ya, di Uya-Kuya itu ada 300 ribu yang menonton itu ya. Sudah saya sebut sebenarnya nama-nama orang ini satu persatu, mulai dari polisinya sampai jaksa yang mulai Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walazar, Christopher Hari Marianto, ke-6 jaksa pengkhianat itu mulai dari Ardito itu semua saya sebut ya, supaya malu mereka itu. Tapi sayang sekali disensor karena alasan mungkin keamanan ya.
Tetapi kan di diskursus saya bilang itu langsung dan tidak disensor. Harusnya kan melu kau. Siapa? Si Listio Sigit Prabowo ya. Sudah institusi yang paling kotor, paling korup di Asia Tenggara, paling barbar, brutal, biadab. Kau lindungi lagi orang-orang barbar semacam Krishnamurti dan apa ini si Muhammad Anwar Azhar ini. Malah konekkan pangkat mereka. Itulah luar biasanya kau mengkhianati rakyat kau. Kedua manusia sampai masih aktif ya, polisi aktif ini. Malah kau naikkan pangkatnya. Kan kau mengkhianati rakyat itu. Kau kiranya uang yang kau pakai itu uang dari mana? Itu uang dari rakyat itu. Sampai masuk ke perutmu itu uang dari rakyat itu. Nggak bisa kau menghasilkan duit satu limper pun ya 5 perak pun tanpa uang rakyat. Itu semua keringat kamu itu sebagai rakyat. Malah kau pakai, kau naikkan pangkat ini jadi bintang 2, jadi pupinter sampah, ini jadi sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, sampah juga. Kok semua sampah kau pakai di institusimu? Ya jadilah institusimu jadi institusi sampah, institusi terkurung se-Asia Tenggara. Nggak kau benahi itu. Itu dah. Harusnya kan kau benahi mumpung kau 2 bulan ini kau sempatkan untuk meringkus mereka semua. Kau kiranya dengan korban rekayasa itu dibebas bersyaratkan langsung puas rakyat? Tidak, enak kali kalian merekayasa tetap jadi jenderal, tetap jadi polisi ya. Enak kali kalian korban rekayasa sudah 4 bulan di sel tikus, 8,5 tahun di penjara terus kalian enak kalian. Saya si Bang Krishnamurti ini si bodoh ini manusia paling sampah lagi ya, memasukkan ke sel tikus gak ada kemanusiaannya manusia ini. Bagaimana orang ini dididik keluarganya ya? Bisa setiga ini ya? Setiga ini makhluk apa ini? Si sampah si Krishnamurti ya? Sampai setiga itu ya? Datang dia ke sel tikusnya itu, minta Jessica untuk mengaku dengan bukti-bukti di rekayasa, diantarkan lagi bukti rekayasa itu ke kejaksaan tinggi. Luar biasa ini benar-benar ini harus orang yang paling dihina ini ya, paling laknat di Indonesia ini. Kalau kalian ketemu, kalian tanya dulu orang ini, kalian mereka ini siapa ini ya, terutama si Krishnamurti ini ya, brutal biadab, mentang-mentang Kapolri satu angkatannya sekarang dilindungi manusia laknat ini. Nah sekali ini kepolisian terkotor, paling jago rekayasa, brutal biadab lagi rekayasanya. Nggak ada rasa kemanusiaan kalian, cuma duit saja kalian, jabatan sampah, bawa jabatan dan duitmu ke kuburan dan ke nerangan nanti ya, bawa kalian itu ya. Nggak ada nilai-nilai si Listio Sigit Prabowo ini, nggak ada nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Oh ya bagaimana kalau putriku direkayasa, belum tentu nanti anak cucuku masuk ke pusat kekuasaan. Bagaimana kalau direkayasa putriku atau cucuku oleh orang-orang semacam ini, si Krishnamurti ini? Nggak ada pikiranmu sedikit pun, Listio ya? Nggak ada sedikit pun pikiranmu untuk punya rasa kemanusiaan. Bagaimana dengan terpidana lain dengan kasus rekayasa juga? Luar biasa kau jadi manusia. Sudah aku maki-maki kau, nggak ada kau apa-apa, malu. Ya pantas saja Kapolrinya macam kau, ya pantas saja terkorup ya. Terkotor, terbobrok, terbuntal, berbiadab. Kau lindungi lagi manusia-manusia berber di institusi, malah kau naikkan jabatan lagi. Oke, kita dengarkan dulu videonya orang ini ya, si manusia omong kosong ini ya, atau pidato kayak paling hebat lagi itu. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal yang seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah konkretnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat, yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar sesuai SOP. Namun demikian kesengajaan apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta
tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan. Ya, itulah ya. Dia minta Kapoldanya, Kapolresnya tegas. Inilah si omong kosong ini ya. Si apa ini ya, Kapolri omong kosong ini ya. Dia minta jajarannya tegas. Ya, Kapolres tegas ke bawahannya. Kapolri tegas, Kapolda tegas ke bawahannya. Tapi dia sendiri, Kapolri nggak tegas di Mabes Polri. Manusia sampah ini si Krisnamurti sama Muhammad Al-Hasan malah nggak dia pecat pidanakan. Bagaimana lah orang ini bisa didengar oleh bawahannya? Ya kan? Bagaimana lah orang ini bisa didengar oleh bawahannya? Kan omong kosong ini Kapolri pengecut ini ya. Pantas aja ya. Ya jajaranmu di Kapolda ya nggak berani tegas lah karena kau nggak tegas, nggak dilihat kau nggak tegas, takut kau. Takut kenapa kau sama Krisnamurti? Apakah kau kotor juga? Ya, kalau kau bersih ya sikat aja langsung. Itu walaupun teman satu angkatanmu ya. Kalau kau kotor ya rasakan lah ya. Siapa suruh kau kotor? Kan rakyat menginginkan Kapolri yang bersih, bukan Kapolri yang kotor. Ya, kalau kau bersih, sikat habis semua. Pasti kau dapat tepuk tangan rakyat. Daripada gini, ya, kau apa namanya? Kau bungkam, kau diamkan. Krisnamurti ini membusuklah institusimu, makin busuk, makin barbar, makin brutal. Ya bukan hanya terkorup se-ASEAN, pasti nanti naik lagi terkorup se-Asia maupun sedunia. Tinggal menunggu waktu aja. Inilah legasimu, Listio. Ya, legasimu adalah mendowngrade, menurunkan citra polisi. Kenapa kau diamkan para prekayasa ini di tubuh institusi membusuklah? Kenapa? Junior-juniornya si Krisnamurti ini akan meniru dia, meniru Tito Karnavian. Juniornya si Muhammad Al-Hasan di laboratorium forensik sana akan meniru si Muhammad Al-Hasan, akan merekayasa kasus di perintah atasan, diperintah calon jenderal atau jenderal akan mau gitu. Karena apa? Dilihat yang merekayasa aman-aman aja malah naik ke jabatan. Itulah institusi busuk dari dalam, bukan orang lain yang membusukkan kalian. Kalian sendiri, kau sendiri sebagai pucuk pimpinan yang membusukkan institusimu. OTW terbusuk, terkorup se-Asia dan sedunia. Lihat saja Listio, itulah legasimu, legasi yang terburuk gitu sepanjang Indonesia ini ada. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya, dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan.
Nah, itulah video omong kosongnya si Kapolri ini lagi ya. Kalau tidak bisa membersihkan ekor, kepalanya saya potong. Ya, dia menginstruksikan ke jajarannya. Padahal di bawahnya dia langsung itu di Mabes Polri itu kotor itu. Tapi nggak kau bersihkan. Bagaimana lah jajaran di bawahmu itu mendengar kau? Ya itu kan pasti di otaknya mereka, pasti otaknya, omong kosong kau. Buktinya itu si Krisnamurti, kau payungi ya, kau lindungi ya. Sebelum kau memerintahkan anggotamu untuk tegas, harusnya dimulai contoh dari kau. Itu kepemimpinan itu, Listio. Ya, itulah kepemimpinan itu. Ya, dimulailah dari kau tegas, bersih. Kau pangkas itu, kau potong, kau pecat, kau pidanakan mereka-mereka yang ada di Mabes Polri di bawah kepemimpinanmu. Gitu loh. Barulah kau memerintahkan anggotamu, dilihat, wah Kapolri tegas, bersih, maka saya harus berprestasi dengan cara tegas dan bersih juga. Tapi kalau dilihat kau pengecut benci omong kosong, ya bagaimana lah Kapolda yang lain, Kapolri melihat kau, ya hanya sekedar omong kosong itu, nggak usah didengar itu omong kosong itu. Sama Tito Karnavian pun takut kau. Aduh, parah sekali kau. Itulah kepemimpinan terburuk kau karena tidak dimulai dari kau. Ya, kepemimpinan terburuk karena tidak dimulai dari kau. Coba kau kasih contoh, kau tangkap itu semua rekayasa video CCTV, biar jangan terjadi lagi di institusimu. Ya, jenderal mau naik pangkat, Kapolri mau naik pangkat jadi Kapolri, merekayasa kasus. Gitu, jadi kasihan sama, benar yang kau bilang, kasihan polisi-polisi yang masih pegang jiwa integritasnya untuk melayani Indonesia. Kasihan, harusnya orang semacam itu yang naik pangkat kau buat. Gitu loh, sebagai contoh. Gitu loh, manusia-manusia yang berhidup dari gajinya, bukan malak-malak di jalan, bukan memalak tambang dan segala macam, toko, hotel segala macam, tapi yang benar-benar hidup dari gajinya demi rakyat gitu loh, melayani. Itu harusnya kau naikkan sebagai contoh. Ini malah rekayasa kau kasih contoh untuk naik jabatan. Ini si Krisnamurti ini masih bintang 2. Nah ini juga manusia sampah ini, si Muhammad Anwar Azhar malah jadi sekretaris pusat laboratorium forensik, laboratorium forensik rekayasa dong, yang dipimpin oleh perekayasa. Ya. Laboratorium komputer forensik saja Mabes Polri waktu dipimpin manusia sampah ini jadi studium animasi digital, dan kau diam aja. Bagaimana kau berpidato itu bisa didengar anak buahku? Paling di otaknya omong kosong, pengecut benci. Sama paling mereka otaknya sama dengan saya. Ya itu tak tipikal kepemimpinanmu, Listio. Kepemimpinan sampah karena tidak berani memberikan contoh tegas dan bersih. Gaji rakyat untukmu dengan segala macam bodyguard, pengawalan kemana-mana, itu uang rakyat semua. Kau kira itu nggak keringat rakyat itu? Kau pikirkan itu, Listio, dalam 2 bulan ini ya. Kau tangkap, kau pidanakan semua mereka. Kami tidak bakal bungkam. Ya. Walaupun Jessica bebas murni, tetap kami tuntut itu. Rekayasa itu harus dipecat, dipidanakan sebagai contoh di Republik ini, bahwa banyak jenderal pengkhianat institusimu, dan kau sebagai Kapolri mendapatkan respect, hormat dari rakyat karena kau lebih mementingkan rakyat daripada pertemanan, persenioran, dan lain-lain. Gitu loh. Karena untuk kau mendapatkan respect dari rakyat, hormat dari rakyat, itu bukan turun dari langit, Listio, tetapi set an example. Berikan contoh, baru kau mendapatkan respect. Respect, you have to earn it. Kau harus kerja keras untuk mendapatkan respect dari rakyat. Bukan omong kosong, bukan pengecut seperti omonganmu ini. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari Tepian dan Toba yang indah. Horas.